Ahoy, horas menjua-jua. Dari Brastagi ke Padang Bulan, jumpa lagi di Wakmar Jalan-Jalan. Kali ini Wakmar berada di Huta Sialagan, Pulau Samosir, di lokasi patung menari Si Gali-Gali. Bagaimana suasananya? Let's go! Ahoy, horas menjua-jua. Dari Brastagi ke Padang Bulan, jumpa lagi di Wakmar Jalan-Jalan. Wakmar kali ini berada di Batu Kursi Persidangan Huta Sialagan, yaitu salah satu tempat wisata di Kabupaten Samosir, Pulau Samosir, guys. Di sini masih ada patung Si Gali-Gali. Bagaimana suasana dan situasinya? Kalau terus Wakmar Jalan-Jalan, let's go! Hai Sobat Wakmar di seluruh Nusantara ataupun dimanapun kamu berada. Saat ini Wakmar Jalan-Jalan berada di Huta Sialagan di Pulau Samosir, yaitu lokasi tujuan wisata yang merupakan wisata budaya peninggalan masyarakat yang ada di Pulau Samosir ini. Banyak pastinya cerita-cerita yang ada di daerah ini. Bagaimana suasana dan cerita tentang legenda di sini? Terus Wakmar Jalan-Jalan. Let's go. Gimana Bu? 5 tahun ke atas sudah membayar. Oh, berapa Bu? 50. Oh, 10.000 guys. Ini di sana beda lagi? Udah termasuk Bu? Ya. Oh. 4 Bu. Hai Sobat Wakmar, jadi kita sebelum masuk ke lokasi Huta Sialagan kita bayar retribusi sebesar Rp10.000 per orang gas. Bagaimana suasana di dalamnya? Let's go. Hai Sobat Wakmar, begitu kita memasuki area wisata Huta Sialagan yang ada di Pulau Samosir ini, kita langsung disuguhkan dengan bentuk-bentuk rumah adat yang ada di wilayah Samosir ini, yaitu dinamakan rumah bolon. Banyak kegiatan yang ada di sini. Di depan itu adalah prosesi menari di patung Si Gali-Gali. Bagaimana suasana dan situasi dan lokasi ini? Terus Wakmar Jalan-Jalan, let's go. Tempat ini sudah dilakukan pemugaran oleh pemerintah setempat, guys. Dengan hal ini kita cukup apresiasi dengan pemerintah Kabupaten Samosir yang sudah berupaya merawat dan melestarikan peninggalan-peninggalan budaya yang ada di Huta Sialagan ini, guys. Mulai dari rumah bolonnya, bentuk-bentuk peninggalan pusaka, peninggalan budaya, sehingga peninggalan yang ada di sini semuanya. Dan tak luput juga di sini juga beberapa orang, mungkin bagian dari keluarga yang ada di Huta Sialagan ini, menjadi guide yang membantu kita untuk menjelaskan bagaimana suasana, situasi, ataupun cerita-cerita yang ada di wilayah Huta Sialagan ini. Pulau Samosir merupakan memang pulau yang terkenal dengan suasana mistik, suasana pemandangan, dan banyak jenis yang bisa kita nikmati di sini. Ahoy, horas menjua-jua. Di belakang Wakmar adalah patung ikonik yang ada di Samosir ini, yaitu namanya patung Si Gali-Gali. Patung Si Gali-Gali digerakkan sama orang yang di belakang itu, seperti menari gitu guys.
Jadi patung segala gini patung yang ikonik yang ada di Pulau Samosir, sebagaimana suasana yang ada di Huta Sialagan Samosir ini, ada rumah bolon dan ada batu persidangan dan apa lagi. Dan terus Wakmar jalan-jalan, let's go. Lokasi Huta Sialagan patung si Gali-Gali Pulau Samosir ini, setiap sudutnya memiliki nilai arti sejarah yang penting guys. Tidak satu pun sudut yang tidak memiliki nilai sejarah. Jadi memang luar biasa peninggalan dari leluhur-leluhur kita guys, yang sebelum dan yang terdahulu. Banyak bentuk, rupa, serta peninggalan sejarah mulai dari makam, suasana, budaya, dan lain sebagainya. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa kirim komen terbaik kamu, serta like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu ya guys. Let's go. Hai Sobat Wakmar, saat ini kita lagi melihat suasana yang ada di dalam salah satu ruangan di Huta Sialagan ini, yaitu rumah bolon. Inilah suasana duplikasinya ya, mungkin sudah tahap-tahap pembugaran, dan mungkin ini benda-benda yang otentik lah, namun bukan aslinya. Inilah suasana di dalam rumah bolon itu guys. Langsung ya, dia bentuk rumah panggung. Di dalam itu mungkin ada hiasan patung atau semacam kasur juga ada. Ini panggangan ya, mungkin pemanas ruangan kali ya guys, karena di sini dulunya tuh tempatnya dingin banget nih guys. Nah,
Hai Sobat Wamar, ini ada lokasi yang unik guys, yaitu lokasi wood carving, yaitu hasil kerajinan tangan yang dijual di daerah ini, yang dikelola langsung sama keluarga Sialagan peninggalan. Nah di sini ya cukup harus dibeli ya guys, kita hargai. Ahoy, horas mau jua-jua. Hai Sobat Wamar, demikianlah kita sudah kelilingi lokasi daerah yang ada di Samosir ini, yaitu di Huta Sialagan. Mulai masuk ada patung Sigali-gali, ada rumah bolon, ada makam raja, ada batu persidangan, batu untuk eksekusi, ada pengasuhan, dan kita lah yang melestarikan sisa-sisa peninggalan leluhur-leluhur kita semua di seluruh Nusantara, terutama di Pulau Samosir ini, di Huta Sialagan. Bagaimana suasana dan situasi tempat-tempat lain yang ada di Pulau Samosir atau tempat kamu? Kalau terus Wamar jalan-jalan, jangan lupa like, subscribe, komen. Let's go. Hai Sobat Wamar jalan-jalan, kita masih di Huta Sialagan. Kita mau masuk ke lokasi rumah bolon. Kalau nggak turun tangan apa sih? Aduh, mana? Hati-hati ya guys. Ini adalah suasana yang dibuat mungkin semirip mungkin pada saat zaman dahulu kala ya guys. Ini ada alat musik, ada tombak, ada patung-patungan dari ukiran kayu, dari batu-batuan, mungkin untuk penghangat ruangan mungkin guys. Karena dulunya di lokasi daerah Pulau Samosir ini dingin. Nah ini yang unik guys, ini tempat tidurnya nih guys. Di atas juga mungkin lantai duanya ya, zaman dulu ini semua mewah nih karena rumahnya ada lantai dua. Yuk kita kemana lagi di Huta Sialagan ini? Nah, dari mana kita boleh bedakan? Dari tangga. Rumah bolon itu tangganya dari bawah, dan siap korek itu tangganya dari atas, dari depan model ini. Dan biasanya khusus rumah bolon itu dihuni oleh orang-orang berada, orang-orang bangsawan. Nah, dan rumah seperti ini boleh digunakan penduduk pada umumnya juga. Ya, rumah ini 3 bagian. Rumah bolon, ini rumah bolon. Melawan pembeda, tempat tinggal raja. Oke. Rumah bolon atau ketor tanggana. Oh iya. Iya. Ya, jadi rumahnya ini dibagi 3 bagian. Bagian atas itu gantung atasnya itu ada air biasa. Masing-masing budi mereka simpan dia. Bagi bawang mereka simpan dia. Itu akan terhindar dari halaman-halaman itu. Itu boleh naik dari tiang-tiang itu, tapi itu dilewati kayu yang tidak seperti ini, yang dia tidak namanya adalah apa? Ya, bagian tengah mereka tinggal sehari-hari, dan di kolong biasanya ternak binatang peliharaan. Pada umumnya kerbau, maka dibuatlah tingginya setinggi kerbau yang paling besar di Samosir, dinamakan Tinggi Makka. Iya, dan yang paling besar itu. Maksudnya di Makka ya? Iya, itu namanya. Maksudnya Udah lebih besar, itu sudah paling besar, kerbau yang paling besar. kerbau. Iya.
5 kai, 4 Iya. kai. Biasanya kan kalau ada acara saumat juga itu pasti potong kerbau, carilah kerbau yang paling besar untuk menghormati hula-hulanya. Sebenarnya hanya sebutannya aja. Tolong Pak. Aku ini gimana? Iya. Ditambah Dan sama duit. iya, dan rumah ini tanpa pondasi ya adik-adik ya. Semua tiang-tiangnya di atas batu, namanya batu ujatan. Oh, betul jalan. Tanpa paku, hanya sistem pasak, ada sebagian sistem ikat. Karena zaman dahulu paku itu belum ada. Oh, ini nggak ada pakunya kan? Iya. Enggak ada Bu ya. Tapi ini udah 3 kali renovasi, sebagian sudah pakai paku. Nah, tapi kalau tiangnya masih asli dari dulu. Nah, atapnya ada 2 runcing, itu runcing yang di belakang lebih tinggi daripada yang di depan ini. Yang di belakang itulah generasi, anak, keturunan. Yang di depan ini adalah orang tua, maka arti atap rumah adat orang Batak, orang tua itu mengharapkan anaknya lebih sukses, lebih tinggi di kemudian hari. Oh iya, Iya. tuh. Nah, bila bapak ini seorang guru, adik-adik kelak harus menjadi dosen. Oh, gitu ya. Saya tuni bu makin para usian. Lebih tinggi daripada Bapak. Kalau pengerti dia ki? Aduh. Ya, betul lah. Ya, jadi warna orang Batak 3, putih, merah, hitam. Dan itu melambangkan dunia bagi orang Batak. Putih itu adalah dunia atas, itu surga, suci. Merah itu dunia tengah, di mana kita tinggal penuh dengan perjuangan. Dan hitam itu adalah yang surga, neraka. Banua Ginjang, Banua Tonga, Putih, Banua merah. Tur. Nah, iya. Nah, itulah dunia bagi orang Batak. Itulah alasannya orang Batak bila meninggal dibuat kuburan seperti itu. Udah meninggal pun nggak mau dikuburkan di dalam tanah, nggak mau di dunia kegelapan. Itu alasan nggak mau di dunia kegelapan di bawah tanah. Oh, gak mau go. Iya. Nah, makanya perhatikan di Samosir, tepian jalan itu semua makam itu bagus-bagus. Dan rumahnya mungkin Besar-besar gitu. Iya. Jadi gak mau dikubur ya? Nggak mau. Oh, itu artinya kak, ngerti nggak? Gak mau di dunia gelap. Nah, Iya. Anak tangganya selalu ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Iya. Perhatikan rumah orang Batak di seluruh dunia pasti anak tangganya ganjil. Itu menandakan yang tinggal di dalam rumah itu adalah raja maupun keturunan raja. Memang orang Batak itu semua raja. Kau anak miraja, awan anak miraja, kau miraja, raja kan? awan anak miraja. Itulah alasannya orang Batak itu raja. Semua raja. Semua raja. Nah, tentunya semua kecil-kecil, bukan artinya orang sama dulu kecil-kecil tidak ya. Artinya siapapun yang masuk dalam rumah itu harus nunduk, hormat sama yang punya rumah. Kamu punya rumah? Iya, Jadi kalau kita bertamu tunduk dulu. harus nunduk. Nah, bila mana bapak ibu tidak nunduk, maka akan terjadi sesuatu. Nah, kejedot mungkin kembali. Ya, itu. Nah, jadi dan biasanya rumah bolon itu pakai gorga. Gorga itu ukiran Batak, ada pakai yang bersobor. Nah, di kiri kanan itu yang seperti sampan itu namanya kepala singa-singa, itu melambangkan kekuatan. Kerajaan raja. Biasanya binatang singa itu adalah merajai hutan hutan. Bukan tunggal panalun. Ini tunggal panaduan ini nang tongkat ini. Yang di Soko itu yang seperti sampan itu kiri kanan itu. Kiri kanannya, Oh iya. ada artinya tunggal panaduan. Anom matong. Panjang. Nah, dan di sana ada cicak. Cicak itu dinamakan orang Batak itu boras pati. Nah, dan cicak ini boleh menempel di mana-mana. Dan hampir di setiap negara ada cicak. Orang Batak itu harus mampu seperti cicak. Hidup di mana-mana. Kenal orang Batak perantau. Iya. Iya ya. Dan mohon maaf, bulatan di depannya itu adalah simbol panarusan. Namanya adu batu. Yang mana tuh? Yang di depan cicak. Oh, iya. Ya, itu adalah lambang kesuburan. Zaman dahulu orang Batak cari istri harus wanita yang subur karena dia yakin wanita itu bisa menghasilkan anak yang banyak dan sanggup untuk menyusui.
Karena zaman dahulu orang Batak punya prinsip begini, banyak anak, banyak rezeki. Anak kokido, kamorao, dia. Sekarang cukup 2 anak. Kami. Nah, anak banyak, utang bertambah malah. Udah modern. Iya, jadi ini namanya sopo, beda dengan rumah. Sopo itu adalah dulunya tempat untuk berjaga-jaga. Karena dulu Samosir ini sering terjadi perang kampung, biasanya yang laki-laki nongkrong di situ. Mukir, main musik, main gitar sambil ngopi. Kalau sendirian. Nah, maka dibuat telatan padingring biar bisa mengawasi keliling kampung. Nah, itu dah dulu fungsi dasarnya. Ya, dan di depan sopo itu ada sebuah patung, itulah patung si Gale-Gale. Putra tunggal seorang raja bernama Manggale. Orang tuanya Raja Rahat. Sudah lama ditunggu dan dia pun lahir. Tapi sejak lahir dia tidak remaja itu selalu sakit-sakitan dan meninggal. Si Raja Rahat pun selalu menangis bila ingat anaknya. Lalu dukun buatkanlah patung yang mirip si Manggale tadi. Nah, setelah siap dengan proses yang sangat lama, dibawalah ke hadapan Raja Rahat. Nah, untuk menghibur hati raja. Nah, tetapi raja tidak terhibur. Raja menginginkan patung yang bisa bergerak. Dan si dukun mengadakan ritual, hidupkan musik orang Batak, gondang namanya, bunyikan sordam, dan rohnya dipanggil, disuruhlah masuk ke dalam patung itu. Dan dia pun bisa menarik. Berarti dulu nggak pakai tali itu ya, Pak? Langsung ya, pakai roh ya. Dulu dia waktu manusia bernama Manggale, setelah berbentuk patung lalu dinamakanlah si Gale-Gale. Lemah gemulai. Itulah asal muasal si Gale-Gale. Ya, dan ini tunggal Pandaluan dengan Dainang. Ini tongkat sakti raja. Raja. Silakan. Rahat. Bukan Raja Rahat. Di mana orang tunggal Pandaluan? Orang Batak semua hampir punya tempat. Oke. Karena memang ini milik orang Batak. Orang pusaka. Dan semua orang Batak punya kisah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pesia doa anak dulu. Iya. Yang aslinya 7. Iya 7 biasa. Pesia. Nah, itu yang bertanduk itu adalah binatang peliharaan mereka. 1, 2, 3, 4, 5. Ini keliru berarti. Sia. Keliru berarti. Jadi dulu di sini ada keluarga punya anak kembar. Nah, bila anak kembar itu harus dipisah. Bawa laki-laki sama perempuan. Nah, karena kebiasaan anak kembar ini main sama, kemana-mana sama, mandi sama. Itu pantang bagi orang Batak. Tapi orang tuanya tidak ikhlas. Dibuat gubuk di tengah hutan. Lalu anaknya diungsikan ke sana dua-duanya. Begitu mereka menginjak dewasa, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Malah petaka pun terjadi. Lalu dukun mengadakan ritual dan memperoleh jawabannya bahwa mereka di dalam hutan melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka harus dibunuh. Tapi orang tuanya tidak ikhlas, maka diungsikan ke tengah-tengah hutan. Dan setelah tinggal beberapa lama di tengah hutan, yang perempuan sudah mulai merasa lapar, ayah dia minta tolong sama yang laki-laki ambilkan buah pohon. Namanya pohon tada-tada. Nah, batangnya berduri, tapi buahnya manis. Rasanya manis bila sudah matang. Mirip buah stroberi. Laki-lakinya manjat dan badannya tercelam pohon itu. Tinggal kepalanya yang Nempel. Nggak bisa diambil. Dan orang yang perempuan pengen nolong menempel juga. Dan waktu mereka di dalam hutan memang orang tuanya sengaja menginginkan anjing peliharaan mereka yang penurut 2 ekor. Itulah yang pakai telinga itu. Itu anjing. Ya, sama yang di tengah-tengah itu. Itu ada anjing ya? Oh iya, peliharaannya raja. Oh. Orang tuanya pun mengetahui musibah itu, lalu minta tolong sama 5 orang datu untuk membantu semua menempel. Maka yang aslinya ada 7 tingkat. Bila adik-adik mau lihat aslinya boleh pergilah ke Belanda. Di Belanda. Tersimpan di salah satu museum di sana. Di Belanda ya? Di Belanda ya. Pustahalaklar Kelenggar Batak. Galak lah.
Nah, tetapi ada Datu Bolon yang keenam berhasil dengan kekuatan magicnya, mantranya pohonnya ditebang, rubuh, tiba-tiba hujan turun. Dan petir menyambar, angin bertiup kencang. Dan dia pun merasa ketakutan. Dia kembali lagi ke hutan, tunggu sampai besok pagi hujannya reda. Dia kembali lagi masuk dalam hutan itu, tapi orang-orangnya sudah tidak ada, hilang di telan bumi. Bisikan gaib datang sama si dukun, lalu dia minta tolong sama tukang pahat. Ukir bentuk seperti orang-orang ini. Dan setelah proses yang sangat lama, siap dibawa ke hadapan orang tuanya, diserahkan. Maka dulu orang tuanya menganggap ini sebagai pengganti anak mereka. Dan untuk mengenang selalu mengadakan ritual-ritual khusus. Jadi memang pohon itu, Pak. Sebesar ini memang gitu. Ini dibuat ukuran rak saja. Oh, aslinya sebesar? 1,5 meter. Oh, cuma 1,5 meter. Sempat muka raja segini, rajanya pun kelengar ya, nggak bisa ya, kecuali pakai mantra mungkin ini. Iya, itulah asal legenda Tunggal Panaduan. Tunggal itu satu, Panaduan itu penakluk. Nah, kira-kira begitulah. Iya. Bahasa Nabiro. Bahasa Nabiro. Warna hitam. Alami seiring dengan waktu. Oke. Tahu kan kalau liling-liling bagaimana? Nah, Langsung aja. Itu makam. Iya, jadi inilah namanya peninggalan Raja Sialagan yang masih asli, berupa meja dan kursi Asli nih. iya. Dan umurnya kurang lebih 500 tahun. Iya, yang lainnya sudah direnovasi. Meja ini tidak boleh digeser-geser, harus tetap begini. Berarti nggak bergeser ini tempatnya? Masih di sini? Tidak boleh, karena ini udah di bawah pengawasan cagar budaya. Oh. Ya, dan di sana juga masih ada satu set meja dan kursi, Ya. namanya batu kursi eksekusi. Nanti kita ke sana. apa namanya batu Eksekusi itu tempat peninggalan kepala. Iya. Dan waktu bersidang raja duduk di sini. Nah, inilah tempat duduk raja. Nah, yang ini istri raja Permaisuri, ini adik raja Algojo duduk di sini. Nah, ini yang bersalah si terdakwa. Nah, kriminal. Tahu? Di sana raja, kau raja. Sana sih jadi raja. Jangan. Nah, ini pengacara. Oh, pas nih. Pengacara, 1, 2, 3, 4. Aku tuh tahu. Iya, jadi ada pengacara si korban 2, dari si terdakwa 2, dan 1 dari pihak kerajaan. Dan yang disidangkan di sini ada 2 bagian. Bagian pertama itu kesalahan ringan seperti mencuri, itu raja masih mengampuni, masih memaafkan, tapi biasanya didenda 4 kali lipat dari apa yang dia curi. Nah, seperti hukum bangsa Jepang. Ya. Nah. Misalkan kasusnya mencuri seekor kerbau, itu keluarganya menebusnya dengan 4 ekor kerbau dan dia pun boleh bebas. Tapi bila mana keluarganya tidak mampu, itulah yang menjadi budaknya raja atau budaknya raja. 3 tahun. Nah, tergantung kelima. Oh. Tadi. Tapi bila dia melakukan kesalahan-kesalahan berat seperti membunuh, mengkhianati kerajaan, terutama mata-mata musuh yang datang meminta ke sini, itulah yang dihukum raja dengan penggal kepala tanpa pembelaan. Keputusan di tangan raja. Dan setelah diadili, dipenjarakan dulu di kolong rumah. Tadi saya bilang kolong rumah itu tempat hewan. Maka atas kejahatan yang diperbuat di mata raja dia sama dengan ditangguhkan manusia. Dan raja akan perintahkan dukunnya untuk mencari kelemahan dia. Karena rata-rata zaman dahulu orang Batak Samosir ini punya ilmu hitam yang tinggi. Apalagi dia berani membunuh, mengkhianati kerajaan, itu dipastikan ilmu hitamnya kuat. Oh iya. Karena praktik kemana? Iya. Tapi setinggi apapun ilmu hitamnya, pasti juga ada harisiannya. Dukun mengadakan ritual di bawah pohon itu seperti itu. Semedi. Oh, ada artinya nih. Oh iya. Di bawah pohon besar.
Nah, setelah dia mengadakan ritualnya dan memperoleh hari baik pemenggalan di kepala, yang bersalah ditariklah dari kolong rumah raja dan dibawahlah ke tempat eksekusi. Nah, sebelum kita ke tempat eksekusi, siapa tahu adik-adik mau tanya tentang tempat ini, boleh. Karena kita nanti pulangnya harus dari gerbang belakang. Nanti tahu sendiri, ada kamar. Oh iya benar. Iya, Tanpa kamar. Tanpa kamar. Jadi kan kita raja anak